Allah berfirman surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. هذه الفقرة من الآية يمكن تلخيصها بجملة واحدة هي كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ayat ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu setiap manusia tidak bersalah, sehingga dia terbukti melakukan kesalahan. Lidha yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Larangan dalam ayat tersebut berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Karena muatan dari prasangka tersebut adalah prasangka buruk. Lalu di dalam pembahasan ini kita bisa menjelaskan dengan pembahasan yang panjang. Namun cukup bagi kita membatasi dalam masalah tersebut dengan masalah dhanniyah. Apakah dhann itu dibenarkan? Atau apakah dhann itu boleh dilakukan sesuai dengan dasar dhanniyah? Ataukah dhann berprasangka itu wajib dihindari dari setiap masalah, dari setiap keadaan? Ataukah dhann itu dibenarkan ketika tidak ada ilmu, sehingga dhann dapat dijadikan sebagai dasar atau dijadikan sebagai pijakan? Wa halal ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah muta'azzirun am ghairu muta'azzir. Wa 'alal awwal hal na'khudhu bi kulli dhannin ayyan kana sababuhu wa kanat murattabatuhu. Apakah mengetahui hukum-hukum syar'iyah far'iyah itu merupakan muta'azzir atau ghairu muta'azzir? Muta'azzir karena tidak mengetahui ilmu secara pasti, kemudian dia menggunakan dasar dhanniyah, dan ini merupakan rujukan pijakan dari para mujtahid, karena ijtihad itu berdasarkan dhann atau ghairu muta'azzir.
Maksudnya, semua masalah di dalam hukum syariah, far'iyah itu harus didasari ilmu. Wa 'ala tsani ma hiya al-wasailul 'ilmiyyah ila al-ahkam asy-syar'iyyah. Dan menurut pendapat kedua, ghairu muta'adzir, bagaimana cara untuk mengamalkan, melakukan hukum-hukum syariah. Apakah hukum-hukum syariah itu dilakukan dengan kata-kata yang jelas, disebut ilmu, ataukah ketika ilmu itu tidak didapatkan, maka kembali kepada dasar dhaniyah. Wa qabla kulli syai'in numahhidu bi bayanil farqi baina syakki wal dhanni wal ilmi. Fasyakku huwa istiwa'u kaffatayil ihtimalain itsbatan wa nafya. Wal dhannu tarji'u kaffati ahadihima 'alal akhar. Wa ma'a baqa'it tariqi maftuhan lilladzi khaffa mizanuhu. Wal ilmu ta'yinu ahadihima ma'a saddit tariqi 'alal akhar minal asas. Dan sebelum menjelaskan masalah tersebut, maka kita akan memaparkan perbedaan syak, artinya ragu, Allah artinya prasangka, al-ilm artinya mengetahui. Syak yang memiliki arti ragu, yaitu tidak ada berat sebelah dari kedua dugaan, hebat dan wanafian, ditetapkan atau dinafikan. Dicontohkan, Zaid itu datang atau Zaid itu tidak datang. Arti di dalam masalah ini, dia hanya memiliki ilmu pengetahuan 50% tentang Zaid. Sehingga tidak ada yang berat dari informasi Zaid itu datang. Dalam waktu yang sama, Zaid itu juga tidak datang. Lalu yang dinamakan dhon, dugaan adanya berat sebelah dari salah satu dugaan dari yang lain. Dia lebih berat, sehingga dia memiliki ilmu ke 80% dari kedatangan Zaid. Dia lebih cenderung percaya bahwa Zaid itu datang ketimbang Zaid itu tidak datang. Lalu yang dinamakan ilmu menentukan salah satu dari keduanya dengan pasti. Zaid benar-benar dia yakini telah datang. Karena dia mengetahui atas kedatangan Zaid. Inilah yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum syariah.
Hukum-hukum syari'iyah al-far'iyah itu ditentukan dengan dasar muta'adzir atau ghairu muta'adzir. Muta'adzir karena dia tidak mendapatkan ilmu sehingga dia menjadikan ton sebagai pijakan atau dasar. Lalu ghairu muta'adzir, dia telah mendapatkan ilmu sehingga dia harus menentukan masalah itu dengan cermat dan tepat. Waqad nadhunnu bi insanin khairan aw syarran wa qad takunu musiban fi dhannika aw mukhti'a wala ba'sa 'alaika itlaqan bi husnil dhanni bi akhika asabta aw akhta'ta. ظهر أثار ذلك في أقوالك وأفعالك أو لم يظهر. Engkau menduga kepada seseorang dengan kebajikan atau keburukan, maka dugaan tersebut ada kalanya benar, ada kalanya salah. Dan tidak mengapa engkau menduga dengan kebajikan seseorang itu dengan suatu dugaan. Boleh jadi dugaan itu benar atau dugaan itu salah. Tentu dalam dugaan tersebut kamu boleh saja menampakkan dengan suatu tutur ucapan atau dengan melakukan suatu perbuatan. Begitu juga sebaliknya. Dalam dugaan itu, kamu tidak menampakkan dengan suatu tutur ucapan atau dengan suatu perbuatan. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا. وقال الإمام علي عليه السلام ضع أمر أخيك على أحسن. الرسول الأعظم Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berprasangkalah baik kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau berkata, supaya kamu selalu menjadikan urusan saudaramu pada kebajikan. Maka Asy-Syari' memberikan dorongan kepada seorang agar supaya dia berprasangka baik kepada orang lain, terutama kepada orang yang beriman. Wa bihadza yatabayyanu ma'ana limadza qala subhanahu ijtanibu katsiran minadh-dhann wa lam yaqul kulladh-dhann fa inna kalimata kul min siyaghil umumi tashmul husnal dhanni wa su'al dhann. Maka menjadi jelas bagi kita semua makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ijtanibu katsiran minadh dhann, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
berfirman atau tidak mengucapkan ijtanibu kullallah. Akan tetapi dia berfirman ijtanibu katsiran minallah. Karena arti kullallah itu semua dari dugaan atau prasangka. Karena lafal kul meliputi arti husnullah dan su'ullah. Berbaik prasangka dan buruk-buruk prasangka itu ya artinya dilarang apabila dia mengucapkan ijtanibu kullallah. Padahal Allah berfirman ijtanibu katsiran minallah. Katsiran minallah supaya kamu menjauhi kebanyakan dari prasangka. Tidak seluruh prasangka. Karena sebagian prasangka itu diperbolehkan. Husnullah, dia berbaik sangka. Amma kalimatu katsir faqad tusta'malu bima'na ba'd wa bima'na mu'allam wa hadha wal muradu bi kalimati katsirin fil ayah wal qasdu wa hasru mawdu'il ayah wa dilaliha bi su'il dhann. Lafal katsiran digunakan untuk arti ba'd atau bimakna mu'allam, sebagian atau sebagian besar. Maka arti yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ijtanibu katsiran minallah, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Apa yang harus dijauhi dari prasangka itu adalah su'ullah, berprasangka buruk, bukan berprasangka baik. Wa su'ullah min haitsu huwa wa duna an yadhhara atharuhu fi qawlin aw fi'lin ma huwa bi muharramin wa sahibuhu ghairu mas'ulin anhu. لأن الإنسان لا حرية له في ظنونه وتصوراته وإنما توحي بها الظروف والأسباب الخارجة عن إرادته واختياره. Su'ullah, berburuk sangka, yaitu merupakan suatu kelakuan yang tidak harus dinampakkan dengan tutur ucapan atau perbuatan. Su'ullah itu tentunya kondisional. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Sehingga seseorang dia menentukan pilihannya atau menentukan keinginannya. Ajal alaihi alla ya'ula alawan lisu wa ya'tabiruhu ka'annahu lam yakun wa idha awwala alaihi wa wahara atharu dhalika fi qawlin aw fi'lin kana mas'ulan wa mustahiqqan lil-dhanbi wal 'iqab. وهذا هو الظن الذي أراده سبحانه بقوله إن بعض الظن إثم. Sesuai dasar tersebut supaya seseorang tidak berburuk sangka. Namun apabila dia telah menampakkan dengan suatu tutur ucapan atau perbuatan karena didasari dengan dugaan,
maka orang tersebut harus bertanggung jawab dan dia berhak memperoleh sanksi serta dia berhak untuk dicela. Karena dugaan itu disertai dengan tutur ucapan atau perbuatan. Sedangkan dia memiliki dugaan yang tidak baik atau dia memiliki dugaan yang dinamakan su'ullah. Tentunya dugaan itu tidak memiliki suatu bukti. Boleh-boleh saja memiliki dugaan. Misalkan dugaan tersebut tidak disertai dengan tutur ucapan atau perbuatan. Apabila dugaan itu sebagai dugaan yang dinamakan su'ullah. Al-hasil, arti dhann dalam firman Allah, inna ba'dal dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, karena dugaan itu tidak memiliki bukti. Lalu dugaan tersebut ditindaklanjuti dengan tutur ucapan atau perbuatan yang merugikan. Itulah yang dimaksudkan dengan inna ba'dal dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka yang mengarah kepada su'ullah itu adalah dosa. Qala Rasulul A'lam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathatun la yaslamu minha ahadun, at-tiratu wal hasadu wal dhannu. Wa idza tatayyart famli, wa idza hasad fala tabghi, wa idza dhanan fala tuhaqqiq. Ar-Rasulul A'lam sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyontohkan arti dugaan di dalam 3 perkara. Yang pertama, at-tira, tatayyur, mengartikan tanda-tanda atau lambang-lambang itu dengan keburukan. Lalu yang kedua, al-hasad, kedengkian. Dan yang ketiga adalah Allah, berburuk sangka. Apabila tanda-tanda atau lambang-lambang itu diartikan keburukan, famli, maka jangan digubris. Lalu apabila timbul kedengkian, itu juga tidak berdasar, maka janganlah kamu berbuat aniaya, wala tabghi. Dan apabila didapatkan dhann, maka janganlah dhann itu ditindaklanjuti dengan ucapan atau perbuatan. Wa ala hadza yakunu ma'na qawlihi ta'ala ijtanibu katsiran minadh dhann la ta'ulu 'alaihi wa la ta'malu bihi tamaman mithlu qawlihi la yaftinannakumus syaitan. Sesuai penjelasan ini, maka arti ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Maksudnya janganlah kamu berpijak dengan berburuk sangka. Dan janganlah kamu mengamalkan dengannya. Janganlah kamu jadikan
su'ullon itu sebagai dasar untuk melakukan suatu amal perbuatan atau disertai dengan tutur ucapan. Masalah tersebut tidak berbeda dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 27. La yaftinannakumus syaitanu, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan. Karena syaitan dia hanya mempengaruhi. Syaitan tidak memaksakan perbuatan. Tidak berbeda dengan Allah. Janganlah Allah itu dijadikan pijakan. Karena sebagian besar dari zon atau prasangka itu memiliki arti su'ullon. Oleh karena itu Allah melarang ijtanibu katsiran minadh-dhon. Tapi tidak semua prasangka. Prasangka yang tidak dilarang oleh Allah adalah husnullon, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhannu bil mu'minina khairan," supaya kamu berbaik sangka kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga sabda Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, "La amra akhika ala ahsanihi," supaya kamu meletakkan atau menjadikan urusan temanmu atau saudaramu dengan cara yang terbaik.